surat terbuka untuk pemerintah Indonesia ya Pak. Mohon ya Pak, ini bimbingannya ini bagaimana, tolong segera diatasi pengungsi dari Rohingya ini Pak, dimana mereka itu sudah berkembang biak, sudah 1000 lebih Pak, minta tolong ya Pak. Hola netizen yang tercinta, UNHCR memperingatkan akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloh dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America atau VOA. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan, sehingga perairan di Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakan jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan POA menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Bangladesh pada tahun ini jumlahnya tertinggi dan telah melampaui dari jumlah tahun 2022. UNHCR dalam sebuah pernyataannya mengatakan bahwa kapal Rohingya yang baru terdampar di kota Sabang, Aceh pada Sabtu 5 Desember 2023 dini hari membawa sekitar 150 orang Rohingya. Dalam pernyataannya, UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Kok yo penak men ngono yo. Mereka dapat rumah, dapat fasilitas. Kalau nggak salah sih dapat duit juga katanya, ya kan? Nggak usah kerja, udah dapat semuanya. Kita rumah masih KPR, terus masih harus ngelamar kerja di pabrik-pabrik sono tuh. Belum lagi nanti kalau ada yang kena PHK. Ini sebenarnya pulau siapa sih ya? Negara siapa sih ya? Apa kita harus jadi pengungsi Rohingya juga biar dapat gratis? Astagfirullahaladzim, jangan emosi, tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka untuk pemerintah Indonesia ya Pak. Mohon ya Pak, ini bimbingannya ini bagaimana, tolong segera diatasi pengungsi dari Rohingya ini Pak, dimana mereka itu sudah berkembang biak, sudah 1000 lebih Pak, minta tolong ya Pak. Indonesia sendiri itu bukanlah negara yang maju Pak, kita masih negara berkembang. Kalau ditambahi orang-orang yang berkembang biak, itu nanti menjadi apa Pak Indonesia Pak? Minta tolong ya Pak. Terus lagi Pak ya, mereka itu kalau menurut saya itu nggak tahu diri banget ya Pak ya. Banyak banget video-video yang beredar di sosial media dimana mereka itu sudah dikasih makan tapi masih mengeluh kurang. Kalau kurang kerja sendiri ya, itu namanya disodakohin ya. Mohon bersyukur, lihat no orang-orang di Palestina gitu ya Pak ya. Mohon maaf nih Pak ya. Terus lagi Pak, mari kita lihat ke negara tetangga ya Pak, dimana Palestina sendiri itu dulunya juga begitu Pak ya, dimana sebelumnya mereka itu memberi tempat tinggal untuk pengungsi, dan setelah beberapa tahun kemudian pengungsi itu berkembang lebih pesat daripada warga sipil itu sendiri Pak. Bahkan untuk hari ini mereka menjajah habis-habisan orang yang mempunyai tanah itu Pak ya. Mohon maaf ini ya Pak ya, minta tolong Pak, Indonesia ini masih negara ini ya Pak, belum maju-maju banget gitu ya Pak ya, dimana rakyat Indonesia sendiri itu masih kurang banget Pak. Kalau dibilang sandang pangan ya, pendidikan ini malah dikasih orang luar 1000-an, itu bagaimana Pak ya, minta tolong ini Pak. Dimana tadi juga saya baru saja ini tadi lihat di Lambe Turah, dimana orang-orang Aceh itu berdemo ke bapak polisi dan malah ricuh gitu loh, dimana mereka itu ingin menyuarakan hak mereka, itu tanah mereka Pak, minta tolong ya Pak ya. Terus lagi ya, sebentar nih, UNHCR Indonesia itu tolong ya, jangan ngadi-ngadi, jangan sok-sokan menerima pengungsi dari luar. Kalau ada apa-apa nanti dengan bangsa Indonesia, apakah ente mau tanggung jawab? Kalau ente memperbolehkan pengungsi tinggal, ya udah tinggal di rumah ente aja ya, jangan dikasih di Subang, di Aceh, dimanapun, ya udah tuh tampung di rumah ente. Maaf ya. Rohingya minggatos. Ini adalah seruan warga Aceh. Mereka meminta pengungsi Rohingya minggat dari tanah mereka karena mereka itu bikin ulah, tidak tahu terima kasih, dikasih makan nasi bungkus bilangnya kurang, gak enak, dan mereka lempar sembako dan bikin aksi-aksi meresahkan warga Aceh. Saya sebagai WNI sangat setuju sama bapak ini. Sebenarnya kami ini belum siap
untuk menampung pengungsi dari negara manapun karena kami sendiri masih membutuhkan program makan siang gratis dan minum cucu sulfat base yang meleduk di perut. Tidak lucu kalau kerajaan, pemerintah yang memberikan nasi bungkus sembako kepada rakyatnya dan kita bisa antri kesurupan, dan penduduk sama pengungsi sama-sama rebutan gitu. Mana duluan, penduduk atau pengungsi? Dan menurut saya UNHCR ini harusnya kirimlah pengungsi ini ke negara-negara maju seperti Singapura, ya, bisa kirim ke Taiwan, ke Jepang, Korea, New Zealand. Jangan kirim mereka ini ke negara-negara yang kita juga susah gitu. Yang kami aja untuk makan susah, cari kerja aja susah. Nah, namun bagi para haters dan pasti juga ada yang mendukung Rohingya, ya nggak apa-apa, itu adalah hak kalian. Kalian mungkin bisa tampung mereka di rumah kalian itu. Ya, kalian datang ke sana, jemput, dibawa ke rumah kalian, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, ditampung, ya mungkin dikasih pekerjaan juga, dikasih gaji bulanan, ya supaya adil. Jadi jangan kita ini sebagai orang negara, ya maaf ya, buta menolong, membantu atau menuntut orang buta. Kita sendiri masih lapar gitu. Makanya program unggulan adalah makan siang gratis sama minum cucu basi sulfat. Dan sekarang kita harus menolong orang lain. Kita lapar, menolong orang lapar. Ya nggak bisa. Kasus ini juga terjadi di Italia. Waktu saya tinggal di Italia, kasusnya beda ya. Ini bukan karena masalah agama atau apa, karena mereka itu dari Afrika, korban perang. Mereka itu ke Lampedusa yang adalah pulau dekat Pulau Malta dan Pulau Sisilia, dan mereka itu kebanyakan orang Afrika. Mereka itu masuk ke Italia dan sampai sekarang ini menjadi masalah bagi Italia secara politik karena banyak di antara pengungsi ini masuk secara ilegal. Mereka itu maaf ya jadi bandit kebanyakan, pencopet, mereka jual narkoba, mereka gelandangan. Makanya kalau kalian lihat di sana itu di Italia banyak turis kena copet ya dari mereka juga ini. Ya, ini menjadi faktor sosial di Italia dan di Uni Eropa. Dan Italia pun sedang menutup pintu untuk para pengungsi ini. Memang dilematis untuk masalah kemanusiaan, tapi Italia aja negara maju aja menolak yang mampu kasih makan, apalagi kita ini yang masih butuh program makan siang gratis dan cucu basi sulfat. Tidak bisa, orang lapar tidak akan bisa menolong orang lapar. Siapa duluan? Kita yang modar untuk kasih makan orang lain yang mengungsi ke tempat kita. Jadi tolong ya negara-negara maju ya yang sudah makmur, tampunglah mereka atas nama kemanusiaan. Itu saja. Saya rasa as simple as that, nggak lebih nggak kurang. Kalau mau ditutup kantornya, menurut saya ditutup aja. Karena di sini juga di Bogor, ya maaf sekali, ada banyak orang pengungsi ya dari Afghanistan, dari Syria, dan maaf sekali ya, saya lihat juga mereka itu nggak jelas hidupnya. Dan mereka juga ya ada juga dipelihara lah sama tante-tante lah. Ada juga open BO lah begitulah. Berkeliaran di gym lah di mana. Dan itu sudah menjadi rahasia umum di sini ya. Apalagi juga di puncak banyak. Jadi dampaknya itu nggak positif gitu. Mereka pun mau cari uang cepat dengan cara melakukan ya bikin bolo kukus lah, open BO lah, atau merayu tante-tante kesepian. Itu yang saya dengar dari banyak tante-tante di sini. Tapi tante-tante di sini juga girang karena bisa bawa ya ini orang-orang mungkin dari Afghanistan ya, rada gelis ya, rada halus ya, rada-rada ganteng gitu kan. Ya tapi ya begitulah. Inilah kenyataan. Jadi banyak friksi-friksi di masyarakat juga. Yang gak usah jauh-jauh, di Jakarta juga ada, di Kalibata itu katanya kan banyak sekali aksi-aksi seperti itu. Jadi justru mereka itu bukan pengungsi atau mereka jualan. Saya nggak ngerti gitu. Kalau pengungsi ya mengungsi, tapi kalau mau jualan kayaknya gimana gitu ya. Coba dicek deh. Ini kan sudah rahasia umum ya, apalagi di Jakarta juga. Ya, atau mungkin hanya mau ingin memperbaiki keturunan kali ya. Ya sudahlah, ya selamatlah tante-tante ya, ibu-ibu. Kalau memang
tujuannya pengungsi ini adalah untuk memperbaiki keturunan. Ini fakta ya, disclaimer ya, ini bukan hoax ya. Jangan kita pura-pura nggak tahu, ini fakta. Bisa tanya kemana-mana. Ya, di Sentul juga sini ada banyak tuh yang jalan-jalan di jalanan, terus di mall-mall ada. Di Bogor apalagi, sabar-kabar dah. Ya, maaf sekali. Jadi tolong bertindak kerajaan pemerintah agar kasus ini tidak menjadi gaduh dan semakin krisis. Dan kita menantikan makan siang gratis dan cucu basi sulfat. Terima kasih.